Oke, di channel kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan yang sangat penting di dunia kerja atau mungkin kampus, cara menulis email profesional. Nah, banyak orang yang masih salah sehingga pesannya tidak jelas dan terkesan kurang sopan. Yuk kita bahas secara benar gitu ya. Yang pertama, kenapa email profesional itu penting gitu kan? Email adalah wajah profesional kamu gitu kan. Dimana cara kamu menulis email mencerminkan kedisiplinan kamu, kejelasan komunikasi dan etika kerja. Nah, email yang baik adalah yang membuat terlihat kamu lebih profesional, lebih dihargai kolega ataupun dosen kamu gitu ya, apalagi kamu sebagai mahasiswa. Yang ketiga, mempercepat respon dan keputusan. Nah, pada struktur email itu penting, jadi kamu pikirkan benar-benar apa yang menjadi headline-nya. Nah, ini penting sekali untuk mengecek apa sih yang pas ketika saya menulis bidang email seperti ini. Dan berikutnya adalah bagaimana kita masuk kepada struktur email profesional gitu kan. Nah, dibahas lagi tadi mengenai subjek yang harus menggambarkan tujuan email. Jadi tujuan itu benar-benar harus dipikirkan. Contoh, permohonan jadwal meeting proyek ABC gitu ya. Jadi kamu nanti ketika menulis inti email itu mesti dicek lagi dan juga perhatikan sinkronisnya antara tujuan headline dan juga isi badan dari email itu. Nah, yang berikutnya mungkin contohnya lagi pengiriman laporan mingguan tim marketing. Nah, subjek yang jelas membantu penerima memprioritaskan email kamu ya teman-teman. Ini yang pertama, subjek yang jelas dan spesifik. Yang kedua adalah sapaan profesional gitu ya. Gunakan sapaan sopan dan formal. Jadi contohnya yang terhormat Bapak atau Ibu gitu ya. Yang kedua, selamat pagi Pak Andi. Hindari sapaan seperti hai bro gitu ataupun sapaan yang informal lah gitu, jangan yang. Yang berikut yang ketiga adalah pembukaan langsung ke inti, di mana pembukaan inti ini sampaikan konteks singkat. Mungkin proyek ini sudah berjalan Bapak Ibu sudah 6 bulan, tetapi mungkin ada kendala di dalam proyek ini yang kurang lebih bla 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 bla, yang menunjukkan contoh perkenalan ya, saya Sinta dari tim finance, saya menghubungi Bapak Ibu terkait laporan bulanan. Nah, kemudian yang keempat, inti pesan yang ringkas dan terstruktur. Jadi gunakan paragraf pendek ataupun bullet point. Jadi bullet point itu justru akan semakin memfokuskan kamu pada pertama tujuan email gitu. Yang kedua adalah permintaan jelas. Jadi permintaan emailmu tuh apa, mesti jelas dan juga sampaikan secara terstruktur. Dan kemudian singkat, padat, dan humanis. Nah, ini penting sekali, singkat, padat, humanis 50-100 kata gitu. Kemudian baru informasi pentingnya apa gitu, jangan sampai bertele-tele gitu agar penerima cepat memahami inti pesannya gitu. Yang berikutnya adalah penutup email. Penutup email juga tidak kalah pentingnya. Gunakan penutup seperti contohnya terima kasih atas perhatian dan waktunya gitu ya. Yang kedua adalah mohon informasinya Pak Bu gitu ya. Sertakan juga signature nama kamu, jabatan, perusahaan, dan kontaknya. Ini menjadi hal penting di dalam komunikasi agar jelas siapa yang mengirim email tersebut gitu ya. Kemudian, nah ini paling penting adalah ketika kamu mengirim email gitu ya, pastikan itu sudah dicek kembali mulai dari ejaan, nama penerima, lampiran, attachment gitu ya. Kemudian ada bahasa yang sopan. Email profesional rapi dan bebas kesalahan ya. Jadi memang mesti double check. Mungkin kamu harus melihatnya lagi sekitar 2 atau 3 kali untuk melihat tadi. Yang pertama adalah ejaan, yang kedua nama penerima, ketiga lampiran, yang lupa attachment sebelum dikirim, yang keempat adalah minta bahasa yang sopan. Nah, ini mesti kamu biasakan di dalam hubungan email profesional, rapi dan bebas kesalahan. Yang berikutnya adalah kesalahan umum yang harus dihindari. Hindari ketika kamu mengirimkan email apa saja gitu ya. Ada sekitar 5 kesalahan yang akan kita bahas. Pada yang pertama adalah subjek kosong. Itu nggak boleh banget, subjek nggak boleh kosong. Dan jangan sampai yang kedua menggunakan bahasa yang terlalu santai ataupun bahasa istilahnya cowboy lah, itu juga boleh, apalagi di dalam profesional kamu gitu ya. Yang ketiga, paragraf terlalu panjang, itu juga dihindari. Jadi jangan menggunakan paragraf terlalu panjang, pada intinya dan langsung singkat, padat, dan humanis. Yang keempat, tidak memperkenalkan diri, ini adalah sebuah kesalahan. Yang kelima, mengirim email tanpa tujuan yang jelas. Nah, etika komunikasi digital itu penting juga ya di dalam komunikasi, di dalam formal profesional gitu ya. Nah, berikutnya adalah etika komunikasi digital itu penting, dan itu dia cara-cara dari
menulis profesional, email profesional yang bisa langsung kamu praktekkan mulai hari ini. Kalau video ini merasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.